Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, masih terkait masalah perizinan PBG. Sejauh ini, semenjak diberlakukannya Perda nomor 1 tahun 2024, bahwasanya struktur bangunan reklame harus memiliki perizinan PBG. Sejauh ini berdasarkan hasil investigasi kami pada pihak dinas satu pintu, begitu marak, begitu banyak reklame yang tidak memiliki perizinan sesuai ketentuan Perda nomor 1 tahun 2024. Namun sejauh ini secara nyata pihak pemerintah daerah melalui Pol PP belum melakukan penegakan supermasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas dasar undang-undang maupun ketentuan Perda. Di belakang saya tampak ini salah satu reklame yang diduga kuat tidak memiliki perizinan PBG. Sejauh ini kami akan melakukan investigasi lagi di Jalan Sriwijaya yang begitu banyak pembangunan reklame yang diduga tidak memiliki perizinan sesuai ketentuan undang-undang maupun Perda yang berlaku. Baik pemirsa, saat ini kami berada di ruas Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Belitung. Sebagaimana kita ketahui atas dasar hukum PPG yang diatur Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja pasal 24 dan pasal 158, dan diatur juga dalam ketentuan Perda nomor 1 tahun 2024 bahwasanya struktur bangunan sebelum dimulai harus memiliki perizinan PBG. Namun sejauh ini secara nyata kita lihat begitu banyak pembangunan reklame yang tidak memiliki perizinan PBG. Yang lebih parahnya lagi, pembangunan struktur reklame di samping tidak memiliki izin PPG juga berani-beraninya berdiri tanpa izin di atas areal tanah milik pemerintah daerah. Sejauh ini kita akan melihat proaktif daripada Satpol PP Kabupaten Belitung yang mempunyai kewenangan penanganan penindakan pelanggaran Perda. Namun sejauh ini belum ada penindakan. Tentunya kita berharap pihak pemerintah daerah agar dapat menjawab terkait perihal ini. Saya Fahrudin Victory dari Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Belitung. Kameramen Babang Teguh melaporkan. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Fahrudin Victory, Belitung Televisi Berita. Saat ini kami berada di kantor Kadin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perindustrian. Nah, sejauh ini kita ketahui bersama bahwasanya begitu marak struktur bangunan reklame yang tidak memiliki PPG. Nah, sejauh ini kita ingin mendengar penjelasan dari Bapak Roni yang sekarang ada di samping saya. Pak, terkait masalah PPG, ini sebenarnya acuan PPG ini dasarnya apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Fahrudin.
Memang sejak sejak tahun 2004 ini kita sudah ada Perda nomor 1 tahun 2004 mengenai PBG, Pak. Jadi PBG itu adalah kalau dulu namanya IMB. Nah, sekarang PBG, pemberitahuan bangunan lah gitu ya. Dan kami memang menjadi salah satu dari OPD yang melaksanakan segala ketentuan dari PBG itu. Selain dari tentunya PUPR yang melaksanakan hal teknis, kemudian kawan-kawan di BPPRD nantinya, dan juga tentu Kasat PP untuk pelaksanaan penertibannya di Pol PP. Nah itu Pak. Jadi baru Januari tahun 2004 ini kita ada PBG. Ya. Nah Pak, sekarang terkait bangunan yang sudah terlanjur berdiri, namun mereka belum memiliki PPG ini seperti apa, Pak? Ada ketentuan yang mengatur setelah berdiri mereka bisa mengurus perizinannya, ada. Diatur dalam perda kita itu ada. Nah Pak, kembali kita melihat ratusan paling tidak ini struktur bangunan reklame yang permanen. Dalam tahapan ini kan sudah mereka mulai mengembangkan usaha ini kan sudah belasan tahun. Nah tentunya IMB-nya dalam tahapan awal di masa zaman dulu itu sudah berlaku atau belum? Perda kita mengenai IMB udah lama, Pak. Udah lama. Jadi kami pun sekarang dalam langkah-langkah untuk pertama untuk recalculating lagi lah mengenai perizinan yang sudah ada, bagaimana IMB yang udah terbit dulu kan. Kemudian dalam perda kita pun diatur mengenai zonasi, mengenai di mana titik-titik untuk penempatan bangunan baru. Dan itu masih panjang lah, tapi paling tidak kami berupaya kemarin mengumpulkan beberapa OPD. Kita ingin bagaimana supaya perda PBG ini segera dapat berjalan, dan tentu kita harapannya selain kita penertiban bangunan supaya tata kota lebih baik, tentu diharapkan dengan kegiatan reklame ada pembiayaan yang akan kita terima dari reklame tersebut. Nah sejauh ini langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Bapak terkait bangunan yang semakin marak khususnya untuk struktur reklame ini yang belum memiliki PPG? Kami kan dari Dinas Pengelolaan Modal ini tugas utamanya adalah bagaimana menerbitkan izin, Pak. Dan secara teknis izin itu ada di PUPR. Nah tentu langkah-langkahnya kami akan bicara dengan kawan-kawan di PUPR, kemudian kami juga akan mendata, kemudian nanti langkah lebih jauhnya mungkin kami akan berbicara dengan Satpol PP bagaimana penegakan perda kita, Pak. Terus seperti itu ya? Ya, jadi karena ini perda baru, tentu koordinasi, sinkronisasi dengan OPD lainnya diperlukan. Oke, perda ini nomor berapa Pak? Nomor 1 2024. 2024 ya? Iya. Iya. Ya. Oh, jadi tahapan pemberlakuan PPG ini baru di tahun 2024 ini Pak ya? Iya, perdanya baru 2024 Pak. Oke, sejauh ini Pak apakah sudah ada nih sosialisasi terkait pemberlakuan perda ini sendiri? Kalau dari kantor kami belum Pak. Belum. Kemudian Pak, yang menjadi dasar perizinan mereka berani untuk melakukan investasi pembangunan ini, apa dasarnya mereka sebelum pemberlakuan PPG berlaku? Tadi saya bilang Pak, dulu ada namanya IMB Pak, PB. Jadi ketentuannya diatur di IMB kan ya. IMB. Satu, kedua, kan kita dalam beberapa tahun ini ada perubahan Pak, dari perizinan manual jadi OSS, dan perubahan ini juga kalau OSS kan semuanya udah terintegrasi dengan elektronik, jadi pihak perusahaan juga tinggal memasukkan data sebenarnya Pak di mereka. Nah kami akan mengkonfirmasi mengenai keberadaan titik-titiknya, apakah sesuai dengan zonasi kita atau tidak gitu Pak. Nah sejauh ini yang data yang bisa diinput dari pihak dinas terkait ini, ada berapa khususnya reklame yang sudah mengantongi PPG Pak? Data detailnya kebetulan yang menangani sekarang tidak lagi cuti Bu Desinya. Saya belum dapat data pastinya Pak. Tapi kayaknya belum banyak lah yang bikin PBG khususnya untuk berkaitan dengan reklame ya. Kalau yang berkaitan dengan usaha seperti bangunan, kantor, ruko itu kita udah jalan Pak. Dan kami selama ini malah beberapa tahun ini target kami untuk perizinan PBG itu
over subscribe kalau kata Pak Jokowi. Over, ya? Over gitu, over. Walaupun pada kenyataannya masih potensinya banyak. lebih besar. Ya. Tadi minggu lalu saya rapat dengan DPRD dan itu jadi pembicaraan tambahan dengan kawan-kawan di DPRD Terkait masalah ini Pak ya? Iya. Nah, untuk closing, terakhir statement Bapak, apa harapan Bapak nih terkait khususnya para investor, pihak-pihak yang mengelola reklame ini Pak, terkait PPG ini? Harapan Bapak seperti apa? Ya, pertama prinsipnya gini, PBG itu adalah alat kontrol supaya bangunan yang didirikan itu aman, kemudian secara estetik bagus, memenuhi tata kota yang baik, ya kan. Nah, kita kan mengatur di perda kita menzonasi mengenai mana titik yang boleh reklame supaya kota kita tidak semrawut lah gitu. Nah, harapan kita itu bisa kita laksanakan. Tentu masalah pendanaan itu kan itu hanya salah satu alat kontrol aja Pak Farudin. Jadi tapi intinya bagaimana membangun kota menjadi lebih baik. Seperti itu Pak ya? Ya, kira-kira gitulah. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Bapak Roni yang merupakan Kadin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perindustrian. Nah, terkait maraknya bangunan struktur reklame yang diduga kuat tidak memiliki PPG, ya diharapkan tentunya dapat berkoordinasi dengan pihak dinas terkait karena sesuai dasar hukum PPG Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 24 dan Pasal 185 huruf B, dan terlebih dari itu ada ketentuan Perda nomor 1 tahun 2024. Saya Farudin Victory, kameramen Babang Teguh melaporkan.